Shalom anak-anakku semuanya. Kita di hari yang kedua, minggu terakhir menjelang Paskah. Dan saat ini Pak Tis akan kasih renungan buat kalian yang berjudul Aku Tidak Takut, yang diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kalau saya ulangi lagi ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di situ menceritakan tentang kisah murid-murid dan Tuhan Yesus menyeberangi Danau Galilea. Karena Yesus kecapean, akhirnya Tuhan Yesus tidur di buritan, sedang murid-murid tetap berjaga-jaga. Tapi tiba-tiba ada angin ribut, ada angin badai yang mengancam perahu mereka sampai air itu masuk ke dalam perahu. Dan mereka menjadi sangat ketakutan. Oleh karena itu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka teriak, "Yesus, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus justru memarahi mereka. Mengapa kamu takut, orang-orang yang kurang percaya?" Akhirnya Tuhan Yesus meredakan angin ribut dan angin itu menjadi reda. Nah, dari kisah ini kita akan belajar tentang kenapa sih kok kita itu tidak boleh takut. Tapi sebelumnya kita tahu, kalian kira-kira pernah takut enggak? Ya? Pernah ya? Takut kecoa, takut tikus, takut apa lagi? Takut gelap, takut ke kamar mandi sendiri. Ya, ayo. Ternyata yang pernah takut itu bukan cuma kalian. Orang-orang besar juga pernah takut. Pak Titus juga pernah punya rasa takut juga gitu. Papa mama kalian juga pasti pernah merasa takut. Kakak kalian juga pasti pernah merasa takut. Tinggal mau jujur apa enggak? Ayo. Mau jujur enggak? Merasa takut enggak? Bilang enggak. Padahal takut gitu. Semua orang, baik orang besar, orang kecil, pasti pernah merasa takut. Kenapa? Karena takut adalah sifat alamiah manusia yang dialami oleh semua orang. Jadi takut itu sifat alamiah manusia, sifat yang timbul dengan sendirinya di dalam manusia, tidak dibuat-buat. Ya. Jadi kalau orang takut ya takut, tidak membujuk, memang betul-betul takut. Karena apa? Sifat alamiah, dan itu dialami semua orang, baik orang kecil maupun orang besar. Nah, tapi kenapa kok Tuhan kasih rasa takut dalam diri kita? Alasannya apa? Alasannya supaya kita minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu merasa takut, berarti kamu adalah orang yang perlu minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kalau Pak Titus merasa takut, berarti Pak Titus adalah orang yang perlu sama Tuhan Yesus. Hanya satu yang tidak pernah merasa takut, siapa? Itulah Tuhan Yesus. Itu satu-satunya pribadi yang tidak pernah merasa takut. Ya, oke. Kita akan bahas satu persatu dalam Markus pasal 4. Kenapa sih kok kalian tidak boleh takut? Kenapa sih Pak Titus tidak boleh takut? Perhatikan, orang yang takut itu adalah orang yang tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Jadi kenapa kita nggak boleh takut? Alasan yang pertama adalah kalau kita takut, berarti kita tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Kalau kamu takut, berarti tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Makanya jangan takut. Ketika kita tidak takut, maka kita bisa berpikir dengan bijaksana. Kita bisa menjadi anak yang pandai. Kalau kalian tidak takut, kalian pasti bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika takut, maka kita tidak bisa berpikir dengan benar. Contohnya aja Petrus dan teman-temannya. Sebagai seorang nelayan, Petrus dari kecil tuh menjadi nelayan. Sampai besar dia jadi nelayan. Yakobus, Yohanes, Andreas juga banyak murid-murid Tuhan Yesus yang jadi nelayan. Tapi anehnya ketika ada angin ribut, mereka tidak bisa mengatasi masalah di angin ribut itu. Mereka ketakutan sehingga mereka tidak bisa membuat kapalnya supaya tetap tidak tenggelam kalau ada angin ribut. Ya, karena takut mereka tidak bisa mengatasi masalahnya. Demikian juga kalian, demikian juga Pak Titus. Kalau kita takut, kita tidak akan bisa berpikir dengan bijaksana. Nah, itu yang pertama. Kenapa tidak boleh takut? Yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Kalau takut, itu kita membuat menjadi
egois. Kalau kita takut, kalau kamu takut, kamu menjadi orang egois. Contohnya si Petrus. Ketika mereka takut, Petrus bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, engkau gak peduli dengan keselamatan kita? Engkau gak peduli kalau kita binasa? Nah, dia bangunkan Tuhan Yesus apa? Dia karena dirinya binasa. Egois, mikirkan diri sendiri. Orang yang egois, orang yang suka berpikir diri sendiri. Kalau kamu takut, kamu tidak akan bisa berpikir untuk orang lain. Kamu akan berpikir bagaimana kamu bisa selamat. Itu aja. Jadi, kenapa tidak boleh takut? Yang kedua, karena orang takut itu menimbulkan sifat egois. Nah, sekarang yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut? Karena takut itu tidak bisa menumbuhkan iman. Ya, ketakutan tidak akan membuat kalian bisa menumbuhkan iman kalian. Tuhan tegur murid-muridnya. Hei, kamu orang yang kurang percaya. Justru ketika kita takut, kalau kita merasa takut, kita tidak bisa, iman kita tidak bisa bertumbuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita takut, berarti kita tidak bisa berpikir secara positif. Tidak ada hal-hal yang positif yang dihasilkan oleh ketakutan. Nah, ketika murid-murid takut, mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Yang ada adalah keegoisan, tidak bisa mengatasi masalah, tidak bisa menumbuhkan iman. Nggak ada yang positif. Jadi, kenapa tidak boleh takut? Karena tidak ada hal yang positif yang dihasilkan oleh ketakutan. Ketakutan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana kita supaya nggak takut? Yang pertama, kita andalkan Tuhan. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, baik dalam doa maupun dalam membaca firman. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Yang kedua, kita harus berlindung kepada Tuhan. Jadi ada masalah apapun, kita tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus sering kali mengoreksi diri sendiri, menata diri sendiri. Kita melihat diri sendiri, apakah kita sudah benar atau belum. Apakah kita benar atau teman kita yang salah, atau justru kita yang salah, teman kita yang betul gitu. Kita harus mengintrospeksi diri. Makanya Tuhan katakan jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan itu menyertai kita. Coba kita akan baca dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-20 ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-20, ini ayat yang sebelum kita tutup kita baca ini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-20, tak bacakan buat kalian ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Puji nama Tuhan. Tuhan katakan, "Aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus memberkati.